إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وما يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Jamaah salat Jumat yang mencintai Allah dan semoga pula dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita memanjatkan puji dan syukur hadirat Allah, dilanjutkan dengan bersalawat untuk Nabi kita. Maka kemudian izinkanlah khatib yang berdiri di sini tidak pernah henti-hentinya, tidak pernah bosan-bosannya, senantiasa mengulang-ulang dan mengingatkan sebuah pesan yang selalu saja diingatkan oleh seorang khatib di tiap khutbah Jumatnya. Marilah senantiasa kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena takwa adalah sebaik-baik bekal. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Maka berbekallah, sungguh sebaik-baik bekal adalah takwa. Jamaah salat Jumat yang berbahagia, ada sebuah surat di dalam Al-Quran yang mana surat ini adalah satu-satunya surat di dalam Al-Quran yang fardu ain, wajib bagi seorang muslim untuk menghafalkannya. Karena jika tidak membaca surat ini di dalam salat, maka tidak sah salatnya. Surat yang kita maksud adalah surat Al-Fatihah, yang mana kita baca berulang-ulang di dalam tiap salat kita. Pasti ada hikmah yang terkandung di dalamnya. Mengapa surat ini selalu kita ulang-ulang dalam tiap rakaat di dalam solat-solat kita? Maka wajar saja jika ada seorang ulama bernama Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, beliau sampai-sampai mengatakan, "Faman alima tafsiraha kana ka'alima tafsira jami'i kutubillahil munzarah." Kata Hasan Al-Basri, siapa saja yang mengetahui kandungan tafsir dari surat ini, maka seolah-olah dia sudah mengetahui kandungan dari seluruh kitab Allah yang pernah diturunkan sebelumnya. Maka jamaah sekalian dirahmati oleh Allah, penting kiranya bagi kita untuk tidak cuma sekedar menghafal, tapi juga mentadaburi dan merenungi makna yang terkandung di dalam surat Al-Fatihah. Terlebih lagi di ayat yang menjadi puncaknya. Kata para ulama, puncak dari surat Al-Fatihah itu intinya ada di ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sampai-sampai ada seorang ulama, Ibnul Qayyim rahimahullah, beliau menyusun kitab judulnya Madarijus Salikin, tebalnya 3 jilid, panjang lebar membahas kandungan dari ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan pada kesempatan yang singkat ini jamaah sekalian, kita akan setidaknya menukilkan 6 faidah dari ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, faidah pertama yang bisa kita petik dari ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Faidah yang pertama adalah kita diajari dan diingatkan untuk senantiasa merasakan kenikmatan di dalam bermunajat dan senantiasa berusaha dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita cermati ayat ini jamaah sekalian. Ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, di dalam ayat ini terjadi perubahan kata ganti. Di ayat-ayat sebelumnya kita sedang membicarakan Allah Subhanahu wa taala. Allah dijadikan sebagai pihak ketiga yang sedang dibicarakan. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Segala puji bagi Allah. Siapa Allah? Rabb semesta alam. Dialah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dialah yang memiliki hari pembalasan. Di ayat-ayat sebelumnya Allah dijadikan sebagai pihak ketiga yang sedang diberitakan, yang sedang dibicarakan. Namun di ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in,
Di dalam ayat ini seolah-olah kita sedang berbicara kepada Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita diajari dan diingatkan untuk merasa dekat kepada Allah sehingga kita mengatakan iyyaka na'budu, hanya kepadamu ya Allah kami beribadah dan hanya kepadamu ya Allah kami memohon pertolongan. Dan uniknya ayat ini jamaah sekalian, diulangnya kata iyyaka sebanyak 2 kali. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Padahal sebenarnya di dalam bahasa Arab bisa saja kita menyusun kalimat iyyaka na'budu wa nasta'in. Boleh dan diperkenankan menyusun kalimat seperti demikian. Tapi kata para ulama, sengaja di dalam ayat ini diulang 2 kali kata iyyaka yang artinya hanya kepadamu untuk mengingatkan kita untuk senantiasa berusaha menikmati dikala kita sedang bermunajat kepada Allah Rabbul Izzati. Maka ini faedah pertama dari ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kemudian faedah yang kedua jamaah sekalian dirahmati oleh Allah dari ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dari ayat ini kita diajari untuk mendahulukan hak Allah daripada hak seorang hamba. Karena yang Allah sebut urutannya terlebih dahulu adalah kata na'budu baru kemudian nasta'inu. Yang dibunyikan dalam ayat adalah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami beribadah, hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Allah mendahulukan kata na'budu baru kemudian kata nasta'inu. Para ulama menyimpulkan hak Allah didahulukan daripada hak seorang hamba. Kita tahu jamaah sekalian bahwa hak Allah adalah diibadahi. Sebagaimana dalam sebuah riwayat hadis disebutkan, ya Mu'adz, atadri ma haqqullah 'alal ibad? Wahai Mu'adz, tahukah engkau apa hak Allah di atas seorang hamba? Hak Allah, jawab Nabi, adalah untuk diibadahi. Adapun hak seorang hamba adalah mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kata na'budu didahulukan dari kata nasta'inu. Ini isyarat siapa saja yang ingin mendapatkan hak ditolong oleh Allah, maka tunaikan terlebih dahulu hak Allah dengan banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh sangat indah faidah-faidah yang ada di surat Al-Fatihah. Dan faidah yang ketiga dari ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dari ayat ini kita belajar dan diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang-orang yang tidak sempurna dalam memahami kalimat iyyaka na'budu, maka mereka biasanya terjatuh dalam kesyirikan-kesyirikan. Sedangkan orang-orang yang tidak sempurna pemahamannya dan pengamalannya terhadap ayat iyyaka nasta'in, biasanya mereka terjerumus dalam bentuk ujub, berbangga diri, lupa untuk senantiasa minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari ayat iyyaka na'budu kita diajari untuk ikhlas dalam setiap ibadah kita. Dari kata iyyaka nasta'inu kita juga diajari untuk senantiasa membutuhkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Sungguh inilah setidaknya 3 pelajaran berharga di khutbah yang pertama ini dari ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Faedah yang pertama yakni kita diingatkan untuk menikmati kedekatan dan nikmatnya bermunajat kepada Allah dengan diulangnya kata iyyaka sebanyak 2 kali. Dari ayat ini juga kita diajari tentang faedah mendahulukan hak Allah untuk diibadahi, baru kemudian menuntut hak kita sebagai seorang hamba untuk diberi pertolongan oleh Allah Ta'ala. Dan faedah yang ketiga dari ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kita diajari dan diingatkan untuk tidak berbuat syirik dan juga tidak ujub berbangga diri, agar kita senantiasa ikhlas dan selalu membutuhkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz, ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa
wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa ba'du. Jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah di khutbah yang pertama tadi kita sudah sebutkan 3 faidah berharga dari ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka di khutbah yang kedua ini akan kita genapi 3 yang tersisa dari 6 faidah yang kita bahas pada kesempatan kali ini. Faidah yang keempat dari ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kita diingatkan untuk selalu berusaha bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari mana kita bisa simpulkan demikian? Dari didahulukannya objek pada kalimat tersebut yang biasanya ditaruh di posisi paling belakang, namun objek ini ditaruh di posisi paling depan. Sebenarnya bentuk sederhana kalimat ini adalah na'buduka, kami menyembahmu, atau nasta'inuka, kami mohon pertolongan kepadamu. Objek yang tadinya ditaruh di belakang di dalam ayat ini ditaruh di posisi depan. Dan kata para ulama, sesuatu yang tadinya di belakang ditaruh di depan yufidul hasr. Ini memberikan makna pembatasan. Itulah sebabnya kenapa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in diterjemahkan dengan menambahkan kata hanya di situ. Hanya kepadamu kami beribadah, hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Hanya di sini memberikan makna pembatasan. Ini artinya hanya Allah lah satu-satunya yang berhak diibadahi dengan benar. Hanya Allah lah satu-satunya sebagai tempat kita meminta pertolongan. Maka dari ayat ini kita diajari tentang faidah tauhid. Ini faidah keempat. Kemudian yang berikutnya faidah yang kelima dari ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kita diingatkan oleh Allah tentang pentingnya salah satu macam ibadah yang disebut dengan isti'anah. Isti'anah itu artinya memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini merupakan ibadah yang agung dan istimewa. Maka disebutkan secara khusus setelah penyebutan kata ibadah secara umum. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu. Hanya kepadamu kami beribadah, hanya kepadamu kami beristi'anah atau memohon pertolongan. Allah sebutkan isti'anah secara khusus. Ini menunjukkan kalau isti'anah adalah ibadah yang agung dan istimewa. Tidak dikatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nusalli. Hanya kepadamu kami beribadah, hanya kepadamu kami salat. Ayat ini juga tidak menyebutkan iyyaka na'budu wa iyyaka nahujju. Hanya kepadamu kami ibadah, hanya kepadamu kami berhaji. Tapi yang dikhususkan dalam ayat ini adalah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu. Kata para ulama, ibadah isti'anah dikhususkan di sini untuk menunjukkan keagungan dan keistimewaan ibadah memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah sekalian dirahmati oleh Allah, mari kita bersemangat untuk minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam hidup ini kita sangat butuh dengan pertolongan Allah untuk memudahkan urusan dunia kita ataupun untuk bisa membuat kita jadi semangat beribadah. Maka faedah yang keenam, para ulama juga menyebutkan bahwa ada kaitan yang sangat erat antara ibadah dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam ayat ini Allah menggandengkan kata na'budu dengan kata nasta'inu. Kami beribadah, kami memohon pertolongan. Kenapa dua kata ini digandengkan? Kata para ulama, karena kita tidak akan bisa beribadah kalau bukan karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita diajari untuk merasa fakir di hadapan Allah, kita diajari untuk selalu merasa butuh akan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi saja mengajari kita semua untuk senantiasa berdoa, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, tolonglah aku agar aku bisa berzikir kepadamu, bersyukur kepadamu, dan beribadah dengan baik kepadamu. Nabi saja masih minta tolong untuk bisa beribadah kepada Allah. Lalu bagaimana dengan kita? Yang kita bukanlah semisal Nabi SAW yang sudah dijamin dengan surga. Dosa kita sudah menggunung tinggi, tidak lagi dapat dihitung dengan jari tangan dan jari kaki. Amal kita masih jauh dari kata sempurna. Iman kita sering berkurangnya. Maka kita ini lebih butuh-butuh lagi untuk selalu minta pertolongan kepada Allah agar dimudahkan beribadah kepada Allah. Boleh jadi beratnya kita selama ini beribadah kepada Allah karena apa? Karena kita yang lupa untuk minta tolong pada Allah Ta'ala. Maka mari kita berdoa kepada Allah agar Allah mudahkan segala urusan kita, agar Allah mudahkan kita untuk senantiasa beribadah kepadanya.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات يا قاضي الحاجات اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين في سوريا في بورما وفي كل مكان اللهم أعز الإسلام والمسلمين ودمر أعداءك وأعداء الدين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار سبحانك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.